Hingga Senin 6 Oktober 2025, proses evakuasi korban runtuhnya musala Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo masih terus dilakukan tanpa henti. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BNPB, serta relawan bekerja siang dan malam di antara puing-puing bangunan yang ambruk dengan risiko tinggi. Dari data terbaru, lebih dari 100 orang berhasil diselamatkan, sementara 54 lainnya ditemukan meninggal dunia. Meski masa golden time telah terlewati, setiap detik evakuasi tetap dijalani penuh harapan agar tidak ada korban yang tertinggal, menjadikan tragedi ini sebagai operasi penyelamatan terbesar di Jawa Timur tahun ini. Bagaimana penjelasannya? Simak faktanya di Okti Story. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sudah lebih dari 1 minggu sejak Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo, runtuh. Proses evakuasi korban terus dilakukan siang dan malam tanpa henti. Hingga Senin, 6 Oktober 2025, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BNPB, serta relawan melaporkan data terbaru. 104 korban berhasil selamat, sementara 54 korban ditemukan meninggal dunia. Dari jumlah korban meninggal, 5 diantaranya berupa potongan tubuh yang ditemukan terpisah dari jasad utuh. Angka ini menandai betapa besar dampak tragedi yang menimpa pesantren besar tersebut. Meski masa golden time atau waktu emas penyelamatan korban hidup umumnya hanya 72 jam pertama, tim SAR tetap melanjutkan pencarian dengan penuh harapan. Setiap lapisan beton yang dipotong, setiap tumpukan puing yang diangkat selalu disertai doa agar masih ada tanda-tanda kehidupan. Namun realita menunjukkan bahwa harapan itu semakin tipis. Hari demi hari, yang lebih banyak ditemukan adalah jenazah. Meski begitu, dedikasi tim penyelamat tidak berkurang sedikit pun, karena tugas mereka adalah memastikan seluruh korban, baik selamat maupun meninggal, dapat ditemukan. Di sekitar lokasi pesantren, suasana penuh duka masih terasa. Keluarga korban berdesakan di posko informasi, menunggu kabar terbaru dengan cemas. Setiap kali kantong jenazah dibawa keluar dari reruntuhan, tangis histeris sering terdengar. Tim medis dan relawan psikososial berusaha mendampingi keluarga yang terpukul, sementara para kiai dan ustaz setempat menggelar doa bersama di masjid terdekat. RS Bayangkara Surabaya ditunjuk sebagai pusat identifikasi jenazah. Di sanalah tim Disaster Victim Identification, DVI, bekerja siang malam untuk mengidentifikasi identitas para korban. Proses identifikasi tidak mudah karena sebagian besar korban mengalami luka berat akibat tertimpa beton. Beberapa bahkan tidak lagi utuh, sehingga harus menggunakan metode DNA dan pencocokan medis. Hal ini menambah panjang waktu tunggu keluarga, namun menjadi langkah penting agar setiap korban mendapat pengakuan identitas yang sah. Proses evakuasi sendiri menghadapi tantangan teknis yang berat. Reruntuhan musala berbentuk pancake collapse, di mana lantai-lantai bangunan menimpa satu sama lain, sehingga ruang kosong yang tersisa sangat minim. Dalam kondisi seperti ini, evakuasi tidak bisa dilakukan dengan cepat. Alat berat memang digunakan, tetapi harus dikombinasikan dengan pengerjaan manual untuk menghindari getaran berlebihan. Kesalahan sedikit saja bisa memicu runtuhan tambahan yang membahayakan tim dan korban. Hingga kini, sektor utara dan tengah reruntuhan sudah dibersihkan hampir 80%. Namun sektor selatan masih menjadi fokus utama, karena diyakini masih ada korban tertimbun di sana. Di area inilah struktur bangunan lama menyambung dengan bagian yang ambruk, sehingga pembersihan harus dilakukan ekstra hati-hati. Pemerintah bahkan melibatkan pakar konstruksi dari Institut Teknologi 10 November ITS untuk memastikan langkah evakuasi aman dan tidak memperburuk keadaan. Situasi ini menunjukkan bahwa proses evakuasi bukan sekadar soal tenaga, melainkan juga ilmu pengetahuan dan strategi. Dengan jumlah korban yang besar dan struktur bangunan yang kompleks, operasi penyelamatan Ponpes Al-Khazini
menjadi salah satu yang paling rumit dalam beberapa tahun terakhir di Jawa Timur. Evakuasi korban di Ponpes Al-Khojini menghadapi tantangan besar sejak hari pertama. Jenis keruntuhan yang terjadi, yaitu pancake collapse, membuat lantai-lantai bangunan menumpuk rapat satu sama lain. Akibatnya, ruang di antara puing sangat sempit, sehingga sulit bagi tim penyelamat untuk menyusup dan mengevakuasi korban. Tidak jarang petugas hanya bisa bergerak merayap di lorong-lorong sempit untuk mencapai titik tertentu. Penggunaan alat berat memang sangat dibutuhkan untuk mengangkat blok beton besar, namun tidak bisa sembarangan. Setiap getaran dari breaker ekskavator atau bucket ekskavator dapat memicu keruntuhan lanjutan pada struktur yang masih berdiri. Inilah mengapa tim SAR mengombinasikan alat berat dengan pengerjaan manual. Petugas memotong puing besar menjadi bagian-bagian kecil agar bisa diangkat tanpa menimbulkan getaran besar. Hal ini jelas memperlambat proses, tetapi keselamatan tetap menjadi prioritas. Selain struktur, faktor cuaca juga menjadi hambatan. Beberapa kali hujan turun di lokasi, membuat material beton menjadi licin dan area kerja penuh lumpur. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan kerja bagi tim evakuasi. Karena itu, operasi sering dihentikan sementara saat hujan deras, agar tidak membahayakan petugas. Meski menunda proses, langkah ini dinilai perlu untuk menjaga keselamatan. Keterbatasan akses menuju titik terdalam reruntuhan juga menyulitkan. Tidak semua alat bisa masuk ke lokasi sempit. Tim SAR terpaksa menggunakan kamera fiber optik untuk melihat celah kecil dan memastikan ada atau tidaknya korban di dalamnya. Namun, karena sebagian besar korban sudah meninggal, penggunaan detektor panas tubuh atau live detector menjadi kurang efektif. Risiko lainnya adalah kelelahan tim. Operasi yang berlangsung lebih dari 1 minggu penuh jelas menguras tenaga dan mental para petugas. Karena itu, sistem shift diberlakukan agar ada pergantian tim setiap beberapa jam. Relawan kesehatan juga disiagakan untuk memastikan kondisi fisik penyelamat tetap terjaga. Semua kendala ini menunjukkan bahwa evakuasi Ponpes Al-Khojini bukanlah operasi biasa. Kompleksitas struktur, keterbatasan akses, risiko runtuhan susulan, dan tekanan emosional menjadikan tragedi ini sebagai ujian besar bagi semua pihak yang terlibat. Namun meski penuh risiko, tim di lapangan tetap melanjutkan tugas kemanusiaan ini dengan dedikasi tinggi. Di balik hiruk-pikuk evakuasi Ponpes Al-Khojini, ada ribuan pasang mata yang setia menanti di tenda-tenda posko. Mereka adalah keluarga para santri, guru, dan pekerja yang tertimbun reruntuhan. Setiap hari mereka datang sejak pagi hingga larut malam, berharap ada kabar baru tentang orang-orang tercinta. Ketidakpastian inilah yang menjadi luka paling dalam bagi para keluarga korban. Seorang ibu muda, Nuraini, duduk di dekat posko sambil memeluk foto anaknya yang berusia 15 tahun. Sejak hari pertama musibah, ia hampir tidak pernah pulang. Saya hanya ingin tahu bagaimana nasib anak saya. Hidup atau mati, saya ingin dia ditemukan, katanya dengan mata sembab. Kisah seperti Nuraini bukan hanya 1-2, melainkan puluhan. Mereka hanya bisa menatap ke arah reruntuhan yang kini dipenuhi alat berat dan petugas, seakan-akan menanti sebuah keajaiban. Bagi keluarga yang sudah menerima jenazah, duka mereka bercampur dengan rasa lega. Lega karena setidaknya mereka bisa memakamkan dengan layak. Namun bagi yang belum, setiap berita penemuan jenazah menjadi perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Mereka berharap itu adalah anggota keluarganya agar penantian berakhir, tapi di sisi lain, mereka juga masih memendam harapan korban ditemukan dalam keadaan hidup. Pemerintah daerah mendirikan posko layanan psikososial untuk mendampingi keluarga. Relawan dari PMI, Taruna Siaga Bencana, dan mahasiswa psikologi ikut serta memberikan konseling. Namun beban batin para keluarga tidak mudah dihapus. Rasa kehilangan bercampur trauma membuat banyak orang jatuh sakit. Beberapa di antaranya pingsan ketika melihat kantong jenazah keluar dari reruntuhan. Tidak hanya keluarga, para santri selamat juga menghadapi tekanan berat. Mereka kehilangan teman sekamar, sahabat, bahkan guru yang selama ini membimbing mereka.
Banyak yang masih terbayang detik-detik ketika bangunan runtuh. Seorang santri bernama Fauzi, 16, menceritakan bagaimana ia tertimpa puing, lalu berhasil diselamatkan setelah berjam-jam terjebak. Namun sahabat dekatnya tidak selamat. Saya masih mendengar suaranya minta tolong, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, katanya dengan suara bergetar. Kisah Fauzi menggambarkan trauma mendalam yang akan sulit dilupakan. Duka ini semakin terasa berat karena banyak korban masih berusia remaja. Para orang tua mengirim anaknya ke pesantren dengan harapan mendapat pendidikan agama yang baik, tetapi kini mereka harus menjemput anak dalam kondisi tak bernyawa. Fenomena ini membuat banyak masyarakat Jawa Timur tergerak memberikan bantuan, baik berupa doa, logistik, maupun tenaga. Masjid-masjid di sekitar Sidoarjo menggelar doa bersama, sementara sekolah-sekolah melakukan penggalangan dana. Kisah keluarga korban menjadi pengingat bahwa setiap angka dalam data resmi bukan sekadar statistik, melainkan nyawa yang memiliki cerita. Tangisan, doa, dan penantian panjang mereka adalah wajah kemanusiaan dari tragedi Ponpes Al-Khozzini. Tragedi Ponpes Al-Khozzini menjadi perhatian nasional. Presiden RI menginstruksikan agar seluruh jajaran pemerintah memberikan dukungan penuh, baik dalam evakuasi maupun penanganan pasca bencana. BNPB, Basarnas, TNI, Polri, Pemprov Jatim, hingga Pemkab Sidoarjo berkoordinasi di lapangan. Relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan juga turun tangan. Mereka tidak hanya membantu evakuasi, tetapi juga menyediakan logistik, makanan, serta layanan kesehatan bagi keluarga korban. Selain evakuasi, pemerintah juga sudah menyiapkan langkah tindak lanjut. Audit bangunan pesantren lain akan dilakukan untuk mencegah tragedi serupa. Kementerian PUPR bersama ahli teknik sipil sedang mengkaji penyebab kegagalan struktur bangunan di Al-Khozzini agar menjadi pelajaran nasional. Tragedi ambruknya Ponpes Al-Khozzini telah merenggut puluhan nyawa dan meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Namun di balik duka ini muncul solidaritas dan kepedulian yang besar. Ratusan relawan, aparat, dan masyarakat bersatu untuk memberikan yang terbaik bagi korban dan keluarganya. Harapan utama kini adalah agar proses evakuasi segera rampung, sehingga semua korban bisa ditemukan dan dikembalikan ke keluarga. Identifikasi yang cepat dan akurat juga diharapkan memberi kepastian, agar keluarga tidak lagi berada dalam ketidakpastian yang menyiksa. Kejadian ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak, bahwa pembangunan fasilitas publik, apalagi lembaga pendidikan, tidak boleh abai terhadap standar teknis dan keselamatan. Pengawasan yang ketat mutlak diperlukan agar niat baik tidak berakhir menjadi bencana. Akhirnya, doa terus dipanjatkan bagi para korban. Semoga mereka yang meninggal mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Untuk para penyelamat di lapangan, semoga diberikan kekuatan dalam menuntaskan tugas kemanusiaan ini. Tragedi Ponpes Al-Khozzini akan tercatat sebagai luka besar bangsa, namun juga menjadi momentum untuk memperbaiki diri agar kejadian serupa tidak terulang kembali.